Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi, Mode, dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat Inspirasi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara membuat leher V seperti ini ya. Leher apa ini namanya? V aja ya. Leher V lah ya. Dengan menggunakan sleting belakang, cara memasang sletingnya atau menjahit sletingnya sudah ada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menutup sleting, membuat lapisan leher dan pundaknya. Seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nah ini juga bagian dalamnya cukup rapi, tidak menggunakan yang di bagian pundak tidak saya pecah teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Simak sampai selesai. Taylor. Sahabat Inspirasi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara membuat leher bulat juga bisa, atau ini apa namanya, V lah ya, leher V. Tapi caranya sebenarnya sama dengan leher bulat, cuman dalam video kali ini saya menggunakan lapisan. Bentuknya seperti ini teman-teman, bentuk lehernya. Coba kita buat seperti ini dulu, kita lipat jadi dua. Dari ukuran lingkar leher dasar, saya geserkan ke samping itu 1,5 cm sampai 2 cm boleh ya. Lalu ke bawahnya saya turunkan sekitar 3 cm. Lalu saya bentuk seperti ini, itu menyesuaikan dengan selera saja ya. Oke, saya akan memulai menjahitnya teman-teman. Pertama, kita membuat lapisan dengan bentuk yang sama seperti ini ya. Dengan jarak lapisan ini lebarnya sekitar 5 cm atau 6 cm bebas lah. Ya sekitar itulah ya. Dibentuk di bagian lehernya samakan dengan badan seperti ini. Bagi yang belum bisa boleh menggunakan jarum pentul dulu. Lalu lapisan ini saya kasih lapisan tricot, atau teman-teman tidak ada tricot boleh menggunakan visilin ya. Karena kebetulan badannya juga full menggunakan tricot. Oke, kita jahit dengan jarak 1 cm dari sini ke sini. Ini adalah bagian luar kain, ini juga bagian luar kain. Luar ketemu luar kita jahit 1 cm. Seperti ini teman-teman hasil jahitannya ya. Setelah itu saya akan cekrik-cekrik di seluruh bagian ini. Oke, setelah saya cekrik-cekrik, saya akan langsung nyetik di dari bagian luar. Boleh teman-teman yang disetik itu di bagian dalamnya saja di sini. Kebetulan saya sekarang menginginkan setik di bagian luar. Jadi stikannya itu nampak dari luar. Saya stik posisinya 1 jarum. Keliling dari bagian atas, sini ya, menuju ke atas lagi, ke bawah lalu ke atas lagi. Seperti ini teman-teman, pada posisi pundak saya tidak akan pecah. Pundak depan akan saya selipkan pada pundak badan belakang ya. Untuk lapisannya, di bagian lapisan bawah ini teman-teman boleh menggunakan lem sum. Ditempel-tempel lem sumnya, tempelkan, lalu kita gosok, direkatkan ya.
Seperti ini teman-teman, ini sudah saya gosok dan sudah saya kasih lapisan lem som ya. Nah, di sini sudah nempel ya, sudah nempel. Kalau tidak ada lapisan lem som, teman-teman boleh disom keliling ke sini juga nggak masalah, silahkan ya. Oke, lalu kita masuk ke badan belakang lagi teman-teman. Di sini ada badan belakang sudah kita gosok dan saya akan menempelkan sebuah lapisan. Ini lapisannya. Lapisan ini berfungsi untuk menutup sleting di bagian atas dan leher ya. Seperti ini bentuk lapisannya. Bentuknya sama persis dengan bagian badan belakang. Seperti ini teman-teman. Akan tetapi saya loskan ke bagian bawah karena untuk menutup di bagian sini. Jadi nanti untuk badan depan pundaknya masuk atau dijepit oleh badan belakang ya. Bagaimana cara menutup lapisannya atau menutup bagian sleting di badan atas? Seperti ini caranya teman-teman. Akan tetapi sebelumnya saya akan memasangkan label terlebih dahulu, yaitu di sini posisi labelnya. Kalau dipakai berada di bagian punggung sebelah kanan. Untuk ukurannya atau posisinya silakan saja teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman saja ya. Saya akan memasang labelnya dengan cara dikolong. Seperti ini teman-teman jadinya. Jadi di sini masih tetap terbuka. Saya dikolong. Yang dijahit itu dari sisi bagian dalam. Lalu teman-teman, perlu teman-teman ketahui, untuk lapisan bagian badan belakang yang saya kasih tricot atau visilin itu hanya di bagian atasnya saja seperti ini. Seperti nampak pada gambar ini teman-teman ya. Lalu kita buka dulu sletingnya seperti ini. Saya akan memasang di sisi yang sebelah kiri terlebih dahulu. Perhatikan di sini teman-teman. Kita ratakan di bagian leher, badan belakang, juga pundak. Ini sudah sesuai, sudah rata. Lalu kita lipat posisi pada sletingnya seperti ini. Lalu kita lipatkan begini teman-teman. Kira-kira nanti jadinya seperti ini. Maka pada posisi lipatan ini adalah posisi jatuh jahitannya ya. Lalu kita buka seperti ini, perhatikan ya teman-teman. Buka seperti ini. Dan kita pegang bagian lapisan atau kampuh pada sleting. Lalu kita jahit lurus ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, untuk di posisi bagian lapisan, kita buat ruangan lagi di sininya ya. Jadi dikosongkan di bagian sini agar lebih rapi. Oke. Nah, kenapa di bagian bawah sini tidak diobras? Ini adalah pinggiran kain, jadi tak masalah ya. Dan juga kebetulan modelnya bagus. Nah, untuk di bagian atas ini kita cekrik, kita gunting. Seperti ini teman-teman. Lalu, bagian tepi sleting adalah ujungnya seperti ini. Kita kasih tanda. Dan di bagian sini sudah seperti ini. Kita lipat begini teman-teman. Perhatikan dari dalam. Nah, seperti ini. Yang dilipat itu di bagian gigi sleting ya. Lipat begini. Lalu kita jahit 1 cm dari sini. Dari sini menuju ke sini. Di bagian kerung leher badan belakang. Lalu kita gunting-gunting lagi di sininya supaya lebih fleksibel. Setelah itu boleh kita balikkan teman-teman, perhatikan hasilnya, lihat ya. Nah, di bagian ujung sleting itu nampak rapih ya, seperti ini ya. Lalu kita ulangi di sisi yang sebelahnya, dengan cara yang sama, seperti ini. Lalu ini kita lipat dan kita jahit dari sisi dalam.
Oke, lalu ujungnya kita gunting, teman-teman. Kita tipiskan supaya tidak ganjal ya. Setelah itu kita langsung lipat begini dan kita jahit di bagian kerung leher badan belakang. Lalu kita balikkan, teman-teman, perhatikan. Nah, jadinya seperti ini. Sebelum kita lanjut menutup di bagian pundak, kita cek dulu di bagian atas ini apakah sudah rata. Kalau sudah rata, kita akan lanjutkan. Kalau belum, kita ratakan terlebih dahulu. Oke, ini sudah cukup rata, teman-teman. Oke, sudah cukup rata ya di bagian atasnya. Lihat, kelihatan ya. Nah, setelah itu, teman-teman, kita stick dulu di bagian lapisannya pada leher badan belakang. Yang kita stick adalah di bagian lapisannya, kiri dan kanan. Seperti ini hasilnya. Ya. Kita lakukan di sisi yang sebelahnya. Kita cek kembali, kita pastikan kembali ya. Oke, ini sudah cukup rapi, teman-teman ya. Setelah itu, kita akan menyatukan di bagian pundaknya antara depan dan belakang. Seperti ini, teman-teman. Ini bagian badan belakang, nampak luar. Ini bagian badan depan. Luar ketemu luar ya. Kita satukan di bagian pundaknya seperti ini. Kalau teman-teman tidak bisa langsung menjahit dilipat seperti ini, teman-teman boleh lakukan satu sisi dulu, yaitu di bagian badan. Kita satukan, jahit sesuai pada garis jahitan. Perhatikan, saat menjahit, di bagian ujung ini, di bagian ujung pertemuan leher belakang dan depan, itu harus lurus banget ya. Oke, seperti ini. Jadi pas banget di sini ya. Oke, setelah itu boleh dilipat seperti ini, diratakan. Ini adalah bagian lapisannya ya. Seperti ini. Kita jahit kembali pada jahitan yang tadi dengan posisi yang sama. Bagian ujung di bagian lehernya kita gunting. Seperti ini teman-teman. Lalu coba kita cek balikan apakah sudah rata. Oke, di sini sudah rata ya. Dan di bagian luar sudah rata seperti ini. Di bagian dalam pun rata. Seperti ini, rapih ya. Lalu kita lakukan pada sisi yang sebelahnya. Ingat, saat menjahit pada sisi pundak yang sebelahnya, jangan sampai muntir ya. Jangan sampai salah posisi, harus tepat. Perhatikan seperti ini, kita jejerkan kembali. Ini badan belakang, ini badan depan. Kita tempelkan kembali seperti ini. Kita tempelkan bagian kerung leher badan depan dan kerung leher badan belakang. Rapatkan, lalu kita jahit sekali dulu.
Lalu jahitan yang kedua yaitu menutup dengan lapisan. Masih sama pada posisi bagian pundak ya. Sama dengan yang sisi sebelahnya, di bagian ini kita gunting kembali. Seperti ini agar tidak tebal ya. Lalu kita balikkan. Nah, posisi bagian pundak sudah selesai teman-teman. Ini nampak di bagian dalam ya. Nampak di bagian dalam seperti ini. Ini. Dan di sisi yang sebelahnya adalah nampak di bagian luar seperti ini. Cukup mudah dan hasilnya rapih ya. Lalu di sini ada sisa dari lapisan badan belakang pada bagian leher yang menempel ke arah ketiak. Sini ya. Nah, di lapisan ini kita jahit, kita ratakan teman-teman dengan ketiak badan belakang. Kita satukan ya. Karena setelah disatukan di bagian ketiak belakang ini ada selisih, kita gunting, kita ratakan. Ukurannya kita samakan pundak kiri dan pundak kanan. Ini teman-teman hasil tampilannya setelah digosok di bagian leher, di bagian pundak, dan di bagian leher depan belakang. Lihat, dia agak membentuk apa gitu ya. Nah, seperti ini rapih bukan? Di bagian sletingnya juga rapih. Depan belakang rapih ya. Seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.